Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Direksi PT Kimia Farma Tbk, izinkan saya menyampaikan hasil proyek konsultatif review terkait evaluasi kinerja salah satu segmen usaha perusahaan. Keputusan yang akan kita bahas hari ini bukan keputusan operasional yang biasa. Ini adalah keputusan strategis apakah segmen ini layak untuk dipertahankan atau harus dihentikan. Kesalahan keputusan dapat berdampak besar pada kehilangan ribuan karyawan atau perusahaan harus menanggung kerugian yang berkelanjutan. Nah, oleh karena itu, seluruh analisis yang saya sampaikan berbasis data nasional, manajerial, dan kepentingan jangka panjang perusahaan. PT Kimia Farma Tbk memiliki beberapa segmen usaha yang berkontribusi terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Namun, berdasarkan laporan keuangan, tidak semua segmen menunjukkan kinerja yang optimal. Salah satu segmen bahkan mengalami kerugian secara konsisten. Nah, dalam kondisi ini, evaluasi kinerja manajerial menjadi krusial untuk menentukan apakah segmen tersebut masih layak dipertahankan, keep, atau justru harus dihentikan atau drop. Nah, tujuan utama evaluasi ini adalah memastikan setiap sumber daya perusahaan digunakan secara efisien. Identifikasi segmen. Segmen yang dianalisis dalam kajian ini adalah segmen lainnya order service PT Kimia Farma Tbk. Data yang digunakan bersumber dari laporan tahunan keuangan PT Kimia Farma Tbk pada tahun 2023. Segmen ini tidak termasuk segmen inti perusahaan, namun tetap menyerap sumber daya, aset, serta biaya operasional yang signifikan. Dan oleh karena itu, kinerjanya perlu dianalisis secara objektif dan mendalam. Pada slide 3 yaitu pusat pertanggungjawaban. Segmen lainnya itu dikategorikan sebagai pusat investasi. Artinya, manajemen segmen ini bertanggung jawab penuh atas pendapatan yang dihasilkan, biaya yang dikeluarkan, serta pemanfaatan aset segmen. Nah, dengan status ini, segmen seharusnya mampu mengembalikan pengembalian investasi yang layak bagi perusahaan. Namun, apakah realisasinya demikian? Mari kita lihat kinerja keuangannya. Pada slide keempat, kinerja keuangan segmen. Berdasarkan data keuangan tahun 2023, kontribusi pendapatan segmen lainnya relatif kecil dibandingkan segmen inti seperti retail dan distribusi. Nah, di sisi lain, biaya operasional yang dikeluarkan cukup besar, sehingga segmen ini tidak mampu menciptakan laba. Dan ini menunjukkan ketidakseimbangan antara pendapatan dan biaya. Secara manajerial, kondisi ini menjadi sinyal awal bahwa segmen tidak dikelola secara efisien atau tidak relevan. Pada slide 5 yaitu ROI segmen. Untuk menilai kelayakan investasi, digunakan indikator Return on Investment ROI. Pada tahun 2023, laba segmen tercatat sebesar minus 119,1 miliar dengan aset segmen sebesar 498,8 miliar. Hasil perhitungan menunjukkan ROI sebesar minus 23,88% atau dibulatkan menjadi minus 24%. Angka ini berarti setiap investasi yang ditanamkan justru menghasilkan kerugian. Dalam perspektif direksi, ROI negatif merupakan indikator kuat bahwa segmen tidak layak dipertahankan secara finansial. Pada slide ke-6 yaitu analisis keputusan taktis keep or drop. Dalam pengambilan keputusan keep or drop, dilakukan analisis biaya relevan. Biaya yang dapat dihindari jika segmen dihentikan meliputi biaya tenaga kerja khusus segmen, biaya operasional, dan pemasaran.
Sementara biaya yang tidak dapat dihindari tetap akan ada, seperti overhead umum dan gaji manajemen pusat. Dari sisi kualitatif, penutupan segmen tidak berdampak signifikan pada citra perusahaan dan tidak mengganggu pelanggan utama. Dengan kontribusi rendah, ROI negatif secara taktis, segmen ini lebih rasional untuk drop. Nah, pada slide ke-7 yaitu rekomendasi jangka panjang. Dalam perspektif jangka panjang, segmen lainnya menunjukkan kontribusi pendapatan yang rendah, kerugian berkelanjutan, pemanfaatan aset yang tidak efisien, serta tidak mendukung penciptaan nilai strategis perusahaan. Oleh karena itu, rekomendasi kepada direksi adalah yang pertama, menghentikan segmen lainnya secara bertahap dan terkontrol. Yang kedua, mengalihkan sumber daya ke segmen ini yang terbukti lebih produktif, yaitu retail dan distribusi. Yang ketiga, memfokuskan strategi perusahaan pada peningkatan efisiensi dan profitabilitas jangka panjang. Bapak dan Ibu Direksi, keputusan hari ini bukan hanya tentang menghentikan satu segmen usaha. Ini adalah keputusan tentang keberlanjutan perusahaan dengan menghentikan segmen yang merugi. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.